Puji Tuhan, bersyukur, eh, bersyukur pagi hari ini kita semua dipersatukan dalam Piston Pagi ya. Saya gak tinggal di Sekolah Tinggi Agama Kristen, karena di sini kami juga ada Piston Pagi jam 4:30. Jadi ini satu kesempatan juga bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Mas Noel yang sudah mengundang dalam Piston Pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, eh, pagi hari ini saya akan membagikan satu tema mengenai generasi pionir yang berani melangkah. Jadi ini adalah satu bentuk warisan iman. Eh, kita percaya semuanya dalam sepanjang sejarah kita ada satu tokoh yang juga menginspirasi bangsa Israel yaitu Musa. Musa berhasil melahirkan pemimpin juga yang hebat namanya Yosua. Nah, pada pagi hari ini saya akan membagikan bagaimana eh, generasi pionir di mana Yosua dan generasinya itu telah mewarisi iman yang luar biasa. Nah, generasi Yosua ya sebagai generasi pionir, mereka tidak hanya mewarisi janji, tapi juga mewujudkan janji itu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kesetiaan mereka begitu kokoh sehingga Alkitab mencatat periode yang cukup lama damai secara spiritual, secara kesejahteraan ya. Itu jawabannya ada di dalam Yosua 24 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama juga yang di tempat di mana saudara juga ada, silakan dibuka Yosua 24 ayat 31. Saya akan memimpin dalam membaca dalam Yosua 24 ayat 31. Begini firman Tuhan, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi saya mau menjelaskan sebentar konteks ayat ini. Di ayat 24 ayat 31 itu adalah bagian dari penutup kitab Yosua, yaitu Yosua 24 ayat 29 sampai 33 yang mencatat kematian Yosua, penguburannya, dan kesetiaan umat Israel. Jadi ayat ini berfungsi sebagai evaluasi sejarah yang positif yang menyatakan bahwa komitmen yang baru saja diikrarkan di Sikem, yaitu konteks sebelum ayat ini adalah Yosua 24 ayat 14 sampai 28, itu benar-benar diwujudkan oleh generasi selama Yosua dan para tua-tua atau pemimpin yang sejaman dengan Yosua itu masih hidup. Jadi kalau kita mau melihat beberapa analisa ya dari konteks dari ayat di Yosua 24 ayat 31, yaitu beberapa hal yang akan saya bagikan di sini. Dan apa karakteristik generasi pionir? Yang pertama adalah kenapa Yosua dan generasinya disebut generasi pionir. Karakteristiknya yang pertama adalah yaitu berani untuk melayani Allah ya, Allah Yahweh. Nah, generasi ini menetapkan satu pilihan dan mewujudkannya dalam satu tindakan. Dan pilihan ini sangat tegas. Ini adalah generasi yang mendengar tantangan Yosua. Karena di Yosua 24 ayat 15 dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan mereka menjawab dengan komitmen yang bulat. Jadi ini bukanlah suatu warisan yang kosong. Tetapi mereka benar-benar komitmen mau
melayani, beribadah kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Nah, mereka bukan sekedar meneruskan tradisinya Musa atau bahkan waktu itu Yosua yang menyampaikan itu saja, melainkan ini adalah satu keputusan personal pribadi untuk melayani Tuhan. Nah, kesetiaan mereka bukan sekedar sehari, 2 hari, sebulan, 1 tahun, tetapi ini sangat intensional, berkelanjutan sampai selama Yosua dan para tua-tua itu hidup. Jadi keberanian untuk memutuskan saya melayani Tuhan sepenuh waktu itu satu keputusan yang luar biasa. Mungkin kita ingat waktu cinta mula-mula kita, kapan terakhir kita punya cinta mula-mula. Dan itu salah satu mengingatkan kita adalah tentu saja mengambil keputusan untuk mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Sehingga kita memutuskan, oke, saya akan masuk ke sekolah Alkitab mungkin ya. Mungkin itu menjadi peristiwa momentum dalam sejarah hidup kita. Karena kita ingin mengambil satu tindakan berani. Karena memang tidak mudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, itu satu keputusan yang tidak populis. Nah, eh, ini tentu saja punya fondasi satu keberanian ini, yaitu karena mereka, Yosua dan angkatannya, itu telah mengenal perbuatan Tuhan. Kata yang dipakai itu adalah kata yada, mengenal. Asher yadeu et kol ma'aseh Adonai. Jadi ini adalah kunci kesetiaan mereka. Kesetiaan mereka bukan didasarkan pada tradisi buta, melainkan pada pengalaman pribadi dan pengetahuan langsung tentang melihat perbuatan Allah dan kesetiaan Allah. Misalnya mereka melihat bagaimana umat Israel keluar dari Mesir, penaklukan Kanaan. Mereka melihat bagaimana mereka menyeberangi Sungai Yordan, bagaimana mereka menaklukkan tanah Kanaan, dan sampai kepada pembagian tanah Kanaan. Jadi kita ya mengambil satu keputusan bukan karena eh, tradisi yang buta. Kita mungkin hanya sekedar ikut-ikutan atau satu keputusan karena alasan-alasan yang itu tidak mendasar. Alasan kita mengikut Tuhan tentu saja kita ingin bahwa karena kita sudah melihat satu perbuatan Tuhan. Saya ingat waktu saya bertobat dulu pernah sekolah sekuler di Jogja, kemudian karena beberapa pergaulan di Jogja kuliah tidak baik sehingga saya menyadari dan saya ditangkap oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan sehingga saya akhirnya meninggalkan hidup lama saya dan kemudian berbalik bertobat ya kemudian mau memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dan masuk sekolah Alkitab dan ini saya kira eh, karena saya melihat perbuatan Tuhan dalam hidup saya sehingga saya mengambil keputusan itu. Nah, eh, rekan-rekan semuanya, jadi ini ada satu pentingnya ya pengalaman dalam hidup kita. Jadi generasi Yosua itu berhasil karena para pemimpin dan rakyatnya tidak melupakan sejarah penyelamatan mereka. Jadi kesaksian yang hidup dari generasi tua itu penting untuk mempertahankan api iman itu. Jadi kalau saya tiap kali dalam pergumulan pelayanan, ya kadang juga sempat ngalamin juga namanya api yang mulai redup, ya. Saya akan ingat lagi flashback ke belakang bagaimana perbuatan Allah selalu menyertai saya dalam setiap pelayanan-pelayanan hidup saya. Saya bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan apa yang Tuhan perlihatkan lewat kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Perbuatan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Jadi itu menjadi pengalaman untuk saya tetap mempertahankan api iman. Itu yang terjadi dalam generasi Yosua. Karena mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Yahweh, perbuatan-perbuatan Adonai yang luar biasa dalam generasi mereka. Karena hanya generasi Yosua dan Kaleb yang hanya diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jadi pilihannya adalah pilihan hari ini itu sama juga seperti di Sikem.
seperti di Yosua 24 ayat 14, di mana tulang-tulang Yusuf itu dimakamkan di Sikem. Jadi setiap kita itu harus memilih. Ini adalah satu bentuk janji pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka ingat bapak leluhur mereka bahwa tulang-tulang Yusuf itu harus dimakamkan di tanah Kanaan. Nah, ini satu dorongan yang penting buat kita. Sudahkah kita ingat komitmen hidup kita akan sepanjang sejarah hidup kita? Komitmen yang baru setiap hari untuk melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu yang terdapat dalam Yosua 24 ayat 14 juga. Jadi mari kita semuanya jangan hanya tahu tentang Allah secara teori, tetapi kita harus menjadi generasi yang mengenal, yada, mengenal betul siapa Allah kita, dan mengalami secara langsung perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup kita bahwa kita merasakan keselamatan yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan, mujizatnya Tuhan, day by day, setiap hari. Jadi pesan saya dalam renungan pagi hari ini, mari kita semua kita memberikan legacy warisan iman, faith legacy, warisan yang sangat tegas buat kita, buat angkatan-angkatan berikutnya, ini yang masih juga kita sebagai mahasiswa ya. Saya mahasiswa S2 di STT Baptis dan ada rekan-rekan yang juga sarjana, program sarjana. Mari kita mewarisi ya. Kita harus juga siap untuk menjadi para tua-tua bagi generasi berikutnya. Karena tugas kita adalah menceritakan dan menunjukkan apa yang Tuhan lakukan selama saya kuliah di STBI. Sehingga generasi sesudah kita juga bisa kenal dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Saya ingat waktu itu di sekolah Alkitab, saya dan generasi seangkatan saya itu eh, memberikan satu warisan-warisan buat adik-adik tingkat selanjutnya. Sehingga mereka akan mengenal, oh generasi saya itu telah mewarisi hal-hal yang mereka akan ingat selamanya. Misalnya saya waktu S1 dulu membuat satu tim pelayanan panggung boneka, ya, anak raja namanya. Dan itu belum pernah juga di kampus itu ada tim yang itu berangkat dari mahasiswa sendiri, ya. Jadi itu warisan, saya kira warisan yang terus kemudian generasi berikutnya membuat tim-tim seperti itu. Jadi ini adalah satu langkah iman. Jadi mari generasi pionir yang berani melangkah adalah generasi yang mengubah sejarah. Jadi mengubah penglihatan menjadi kenyataan dan janji itu menjadi pengalaman. Generasi Yosua mereka setia karena mereka mengenal Allah yang mereka layani. Jadi mari kita bersama-sama menjadi generasi yang sama, yang berani melangkah dalam ketaatan dan meninggalkan warisan kesetiaan yang tak terputuskan. Jadi komitmen kita hari ini akan menentukan kesetiaan kita bagi generasi selanjutnya. Puji nama Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya serahkan ke Mbak Gloria. Silakan.